Halo semuanya, kali ini kita akan membahas plot cerita dari film Rade yang rilis pada tanggal 13 Mei 2021, tepat pada Hari Raya Idul Fitri. Plot inti dari film ini didasarkan pada film Korea yang berjudul The Outlaws. Bagaimanakah plot filmnya? Oke, langsung saja kita ke alur cerita film Rade. Film ini diawali dengan datangnya seorang mafia narkoba bernama Rana dengan dua temannya yang datang ke Mumbai. Mereka datang dengan harapan dan mimpi menjadi kaya raya. Namun di balik mimpinya itu ada tujuan untuk mengembangkan bisnis narkobanya. Rana yang diperankan oleh Randip Hoda tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan demi terwujudnya mimpi itu. Geng Rana berkembang pesat dengan cepat, termasuk menggandeng Mansur yang merupakan pengedar narkoba di Mumbai. Rana? Akibatnya, kota Mumbai berubah menjadi kota yang memprihatinkan. Banyak anak muda dibuat menjadi pecandu narkoba, termasuk siswa dan juga mahasiswa. Dan tidak sedikit pemuda yang tergantung pada narkoba memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada juga yang hingga berani membunuh untuk bisa mendapatkan narkoba. Media menyalahkan pemerintah dan kepolisian atas kondisi kota saat ini. Sementara itu, pihak kepolisian yang menangani narkoba tidak bisa berbuat banyak. Rana dan gengnya justru membunuh petugas kepolisian yang berani mengganggu bisnisnya. Untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan polisi yang tidak biasa. Dan petugas itu adalah Rade. Dia tidak segan-segan untuk membunuh penjahat manapun. Sikap inilah yang juga membuat kepolisian pusing dengan tingkah perilaku Rade. Lebih dari 97 penjahat yang sudah ia bunuh dan juga sudah 2 kali dipindah tugaskan karena susah diatur. Bahkan Rade pun disebut polisi biadab. Dan saat ini ia sedang menjalani hukuman skorsing dari tempat ia bertugas. Namun kondisi Mumbai saat ini membuat kepolisian tidak punya banyak pilihan dan akhirnya memutuskan untuk kembali memanggil Rade. डिपार्टमेंट को तुम्हारी जरूरत है. Pada hari pertama Rade aktif bekerja, dia disambut dengan hangat oleh semua petugas yang berada di kantor kepolisian. Selanjutnya, ketika ia berada di jalan, dia bertemu dengan gadis cantik yang seksi dan mempesona bernama Dia, yang diperankan oleh Disha Patani. Rade langsung jatuh hati kepada gadis tersebut yang ternyata adalah adik atasan Rade yang bernama Avinas. Meski dia adalah adik dari seorang polisi, dia tidak suka dengan profesi polisi dan memilih untuk menjadi model. Mengetahui itu, Rade tidak memperkenalkan dirinya sebagai polisi. Rade justru mengaku bahwa ia juga merupakan seorang model yang sedang bermimpi untuk menjadi model yang besar dan sukses. Dia pun tidak keberatan untuk membantu Rade mewujudkan mimpinya itu. Dan sejak saat itu, hubungan dia dan Rade menjadi semakin dekat. Keesokan harinya Rade melihat seorang pemuda tengah sedih keluar dari kantor polisi. Surat yang ia pegang justru dibuang ke tempat sampah. Rade yang melihat hal tersebut penasaran dan melihat apa isi surat itu. Surat itu ternyata berisi tentang curhatan pemuda yang bernama Azan yang merupakan pecandu narkoba. Membaca dan mendengar cerita dari Azan, Rade kemudian berjanji kepada Azan bahwa ia akan menangkap semua pengedar narkoba dan ia akan membersihkan kota Mumbai dari semua penjahat. I will clean this city. Rade pun akhirnya memulai aksinya menumpas gangster yang ada di Mumbai. Ia menyerang gangster Dagdu. Namun belum juga ia dapatkan informasi tentang gangster mana yang menjual narkoba.
Rade tetap memaksa para gangster untuk mengungkap siapa yang melakukan bisnis narkoba. Salah seorang mengatakan jika saudara Dilawar yang bernama Mansur menjual narkoba. Rade pun memutuskan untuk menemui Dilawar dan mencari informasi tentang Mansur. Awalnya, geng Dilawar meremehkan Rade, namun setelah melihat aksinya, Dilawar tunduk dan setuju untuk bekerja sama dengan Rade. Mansur yang secara tiba-tiba menelpon Dilawar, ia mengaku tengah diculik oleh Rana, yang ternyata itu merupakan jebakan yang dibuat oleh Mansur dan Rana. Dilawar pun akhirnya dibunuh dan tubuhnya dicincang. Mansur melakukan itu demi bisa menggantikan posisi kakaknya dan bebas menjual narkoba di wilayah kekuasaannya. Meski Mansur telah bekerja bersama Rana, ia masih merasa uang yang dihasilkan belum cukup. Mansur kemudian mengusulkan kepada Rana untuk menjual narkoba di wilayah Dagdu, karena di sana banyak sekolah, kampus, dan juga klub. Rana pun menyetujuinya. Dan seketika kemudian pacar Mansur yang bernama Nasrin muncul, yang kemudian membuat Rana kepincut akan kecantikannya. Hingga di suatu malam Rana memperkosa Nasrin, sementara Mansur sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa marah di dalam hatinya. Di sisi lain, Rade masih terus mencari informasi hingga diketahui bahwa penyebab maraknya narkoba di kota Mumbai ini merupakan ulah Rana yang datang dari Delhi. Dilawar pun ternyata juga dibunuh oleh geng Rana. Dan saat Rade melihat mayat Dilawar, kondisinya sangat menyedihkan. Tubuh Dilawar sudah dipotong-potong secara brutal. Sementara itu Rana dan gengnya semakin mengembangkan bisnisnya. Dia menemui gangster Dagdu dan memaksanya menjual narkoba. Jika menolak, maka nyawa taruhannya. Anak buah Dagdu pun ternyata sudah banyak yang dibunuh oleh geng Rana. Mimpi Rana untuk menguasai kota Mumbai benar-benar akan terwujud. Narkoba semakin beredar luas di banyak tempat. Mansur pun bebas menjual narkoba di wilayah Dagdu yang sudah takluk, dan uang pun yang didapat sangatlah besar. Good job, Mansur. Selanjutnya Rade mendapat informasi bahwa Rana akan mengadakan sebuah pertemuan di sebuah klub pada malam hari. Rade datang bersama beberapa anggota polisi lainnya. Di situ kemudian terjadilah pertarungan sengit. Namun pada pertarungan ini Rana masih bisa melarikan diri dan kabur. Salah seorang polisi yang bernama Niki terkena serangan Rana pada pertarungan di klub malam tersebut. Ia merasa trauma dan ingin berhenti bekerja sebagai polisi. Dia takut kalau nyawanya menjadi terancam. Rade kemudian menyampaikan kepada Niki bahwa rasa takut harus dilawan. Hingga Niki pun berubah pikiran dan semakin mantap untuk terus bekerja sebagai polisi. Sesaat kemudian dia tiba-tiba datang menemui Rade dan berniat untuk menyatakan cinta kepada Rade. Rade yang memang sudah lama jatuh hati kepadanya tanpa berpikir lagi untuk langsung menerima cinta dia. Apalagi atasannya yang akan menjadi kakak iparnya juga tidak menentang hubungan tersebut. Sementara itu di tempat lain Mansur bertengkar dengan pacarnya. Hal itu dikarenakan pacarnya sudah berhubungan intim dengan Rana. Padahal Mansur sendiri tahu kalau pacarnya tersebut diperkosa oleh Rana. Harusnya Rana yang ia habisi, harusnya Rana yang ia pukul, yang ia amuk. Namun ternyata Mansur justru memilih untuk bertengkar dengan pacarnya yang bernama Nasrin. Setelah itu Rade pun datang ke tempat Mansur untuk menangkapnya. Mansur pun disiksa agar mau mengungkap keberadaan Rana. Mansur yang sebenarnya sudah lama marah pada Rana akhirnya membeberkan di mana tempat Rana bersembunyi. Tanpa lama pun Rade mendatangi tempat Rana. Gangster Dagdu pun juga ikut untuk membalas perbuatan Rana. Namun sayangnya Rana sedang berada di luar. Alhasil hanya Lota, teman Rana, yang bisa ditangkap dan dibawa oleh Rade. Mengetahui tempatnya diserang, Rana pun marah dan menyerang balik tempat gangster Dagdu. Semua anak buah Dagdu dibunuh, termasuk Dagdu pun harus tewas di tangan Rana.
Sementara itu di tempat lain, anak buah Rana yang bernama Lota tetap setia dan bungkam soal Rana. Hal ini membuat Rade sangat kesal hingga harus dihentikan oleh Avinas. Belum bisa terselesaikannya kasus narkoba membuat komisaris marah pada Avinas dan Rade. Komisaris pun ingin menyerahkan kasus tersebut pada petugas lain. Dan mendengar rencana komisaris tersebut, Rade menjadi kesal. Ia kemudian menyampaikan pada komisaris bahwa jangan sampai kasus ini ditangani oleh petugas polisi yang korup. Rade pun akhirnya pergi dan mengajak Avinas ke tempat rehabilitasi Mumbai. Di sana banyak pemuda yang dulunya adalah siswa yang cerdas, namun kini telah rusak akibat narkoba. Keesokan harinya Lota dibawa oleh dua petugas baru. Rade yang belum menyerah kembali menanyakan di mana keberadaan Rana kepada Lota. Namun ia tetap saja tidak memberitahukannya. Di tengah perjalanan, petugas yang membawa Lota ternyata membawa narkoba. Dia ingin menjual narkoba yang ia dapat dari barang sitaan, namun hingga kini belum juga ada pembeli. Lota yang mengetahui hal ini menjadikan hal tersebut peluang untuk melarikan diri dan siap menjual barang tersebut asalkan ia dibiarkan pergi. Kedua petugas polisi itu sangat senang jika dibantu untuk mendapatkan uang yang banyak. Benar saja, Lota dibiarkan pergi. Namun yang tidak Lota sadari bahwa petugas itu merupakan suruhan Rade. Rade sengaja membiarkan Lota pergi agar ia bisa tahu di mana keberadaan Rana. Lota yang bahagia menceritakan semua pada Rana. Dan tentu saja gangster sekelas Rana bisa merasakan bahwa ada yang tidak beres. Rana kemudian meminta Lota mengatur pertemuan dengan kedua petugas polisi yang tadi untuk bertransaksi. Sementara Rana yang merasakan ada sebuah jebakan tidak mau ikut dalam pertemuan itu. Hanya Lota dan beberapa orang yang datang ke lokasi. Hal itu kemudian membuat pihak kepolisian kecewa. Di tempat lain, masalah baru muncul untuk Rade. Kekasih Rade yang bernama Dia diculik oleh Rana. Mansur yang masih bekerja dengan Rana membocorkan lokasi Rana pada Rade. Dengan cepat Rade pun mendatangi tempat Rana dan membantai anak buah Rana. Dia pun kaget melihat Rade yang polos menjadi sangat gagah dan pemberani. Namun sayangnya kali ini pun Rana kembali bisa lolos. Mansur yang berada dalam satu mobil berusaha membunuh Rana, namun justru ia yang terbunuh. Anak buah Rana masih terus menjual narkoba, dan untuk menghentikan itu, Rade mengajak semua pelajar untuk terlibat membantu kepolisian dengan cara menginformasikan siapapun dan dimanapun ada yang terlibat narkoba. Dengan bantuan para pelajar, semua pengedar narkoba pun akhirnya diketahui. Pihak kepolisian pun bergerak cepat dan menangkap semua pengedar narkoba. Salah satu teman Rana berhasil kabur. Niki pun mengejarnya hingga ke tempat Rana berada. Kemudian Niki menyampaikan informasi pada Rana. Namun sayangnya, pada saat itu Rana akan segera pergi dari tempat tersebut. Dengan perasaan takut, Niki akhirnya menghentikan Rana. Rana pun berniat menabrak Niki dan drama pun terjadi ketika Rade bisa tiba di tempat tersebut tepat waktu. Pasukan kepolisian pun juga tiba. Semua anak buah Rana ditangkap, sedangkan Rana lagi-lagi bisa lolos dan melarikan diri. Rana kemudian istirahat di restoran kakek Azan. Saat menelpon seseorang, Rana menemukan foto-foto temannya di restoran tersebut. Terlambat sadar untuk Rana, tas Rana sudah dibawa lari oleh Azan. Tentu saja Rana mengejar Azan. Saat terdesak, Azan melempar tas Rana. Semakin marah Rana akhirnya memukul Azan dan melemparnya dari atas gedung. Lagi-lagi Rade menjadi malaikat penyelamat. Dia tiba tepat waktu dan berhasil menangkap Azan sehingga Azan masih bisa tetap hidup. Kini Rade benar-benar marah. Dia ingin menumpas semua penjahat yang ada di Mumbai. Semua anak buah Rana dibiarkan kabur dan kemudian dibunuh oleh Rade. Salah seorang ingin diselamatkan menggunakan helikopter oleh Rana. Namun Rade tidak ingin ia lagi-lagi lolos. Dan ini kemudian menjadi pertarungan terakhir Rade dan Rana
yang berujung terbunuhnya Rana di tangan Rade. Film ini berakhir dengan plot di mana Rade menghubungi Azan melalui video call dan memperlihatkan kepada Azan dan kakeknya bahwa orang yang bertanggung jawab atas peredaran narkoba di Mumbai sudah berhasil ia tangkap dan ia bunuh. Itulah alur cerita film Rade, semoga bisa menghibur dan jangan lupa like, subscribe, share, dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.